Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini, kami dari kelompok 12 yang beranggotakan saya sendiri, Fitriani dan Putri Anissa. Kami akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Neraka, di mana makalah ini kami ajukan untuk memenuhi mata kuliah pendidikan akidah. Untuk presentasi yang pertama akan disampaikan saya sendiri terkait mengenai pengertian neraka. Kata neraka dalam Al-Quran disebut nar yang bermakna api yang menyala. Secara istilah, neraka berarti tempat balasan dalam wujud siksaan bagi orang-orang yang telah berbuat dosa atau kesalahan selama hidup di dunia. Neraka adalah negeri yang disiapkan oleh Allah untuk orang kafir yang ingkar terhadapnya, yang membangkang terhadap syariatnya, dan yang tidak mempercayai para rasulnya. Neraka adalah azab yang menjadi tempat untuk menyiksa para musuh Allah, sekaligus kurungan yang menjadi tempat untuk memenjarakan orang jahat atau pendosa. Neraka adalah kehinaan terbesar dan kerugian sangat besar yang tiada kehinaan yang lebih besar darinya, dan tiada kerugian yang lebih besar darinya. Jadi dapat disimpulkan, neraka merupakan tempat penyiksaan bagi manusia yang membangkang terhadap syariat Allah Subhanahu wa taala dan mengingkari Rasulullah SAW. Selanjutnya, untuk pembahasan kedua mengenai macam-macam neraka. Macam-macam neraka memiliki 8 tingkatan. Yang pertama adalah neraka jahanam, yang kedua ada neraka ladzah, yang ketiga ada neraka hutamah, yang keempat ada neraka sa'ir, kelima ada neraka sakar, yang keenam ada neraka jahim, ketujuh neraka hawiyah, dan kedelapan neraka wa'il. Selanjutnya mengenai kesengsaraan dalam neraka jahim. Neraka jahim merupakan tempat penyiksaan, tempat yang amat panas yang menghanguskan tubuh-tubuh mereka dan penderitaan. Neraka jahim disiapkan bagi manusia yang mendustakan ayat-ayat Allah dan bagi mereka yang dalam kesesatan. Makanan dan minuman di dalam neraka adalah zakum dan hamim. Pohon zakum adalah sebuah pohon yang sangat buruk. Akarnya menancap di dasar neraka jahim dan cabangnya membentang di seluruh penjuru neraka. Buah dari pohon ini sangat buruk dilihat. Dan al-hamim adalah air yang sangat panas. Dan di antara sejumlah makanan di neraka jahim adalah darah dan nanah atau gaslin. Di dalam Mazma' al-Bahrin disebutkan bahwa gaslin adalah segala sesuatu yang keluar dari perut para penghuni neraka setelah makan buah zakum. Maka gaslin itu kembali menjadi makanan mereka. Jadi kesengsaraan dalam neraka jahim itu adalah tempat penyiksaan bagi manusia, tempat yang amat panas yang menghanguskan tubuh-tubuh mereka dan penderitaan. Dan untuk makanan dan minuman mereka di neraka jahim itu adalah diantaranya ada darah dan nanah, di mana nanah tersebut adalah segala sesuatu yang keluar dari perut para penghuni neraka setelah makan buah zakum, di mana buah zakum tadi merupakan buah yang sangat buruk yang merupakan akarnya menancap di dasar neraka jahim. Astagfirullahaladzim, betapa mengerikannya makanan dan minuman di neraka itu. Untuk penjelasan selanjutnya akan disampaikan oleh Putri Anissa. Putri Anissa, dipersilahkan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Anissa. Saya di sini akan melanjutkan penjelasan dari saudari Fitriani tadi. Nah, adapun penjelasan selanjutnya yaitu mengenai hal-hal yang berkaitan dengan neraka. Yang pertama, neraka adalah tempat terburuk sebagaimana firman Allah Ta'ala yang terdapat dalam Quran Surah Al-Furqan ayat 66, yang artinya sesungguhnya neraka jahanam itu ialah seburuk-buruk tempat menetap dan tempat kediaman. Lalu yang kedua, neraka dan surga adalah makhluk Allah yang sudah diciptakan dan kekal, sebagaimana yang terdapat dalam firman Allah Ta'ala dalam Quran Surah Al-Imran ayat 133, yang artinya neraka telah dipersiapkan bagi orang-orang kafir. Yang ketiga, neraka memiliki penjaga-penjaga. Neraka mempunyai malaikat-malaikat penjaga yang berdiri dan mengawasi orang-orang kafir dari atasnya, sebagaimana yang terdapat dalam Quran Surah Az-Zumar ayat 71, bahwa penjaga-penjaga yang terdiri dari atas beberapa malaikat ketika pintu-pintu dibuka, dan orang-orang yang kafir jatuh ke dalamnya. Mereka mencela orang-orang kafir tersebut dengan berkata, "Apakah belum datang kepada kalian rasul-rasul di antara kalian, atau seseorang yang membacakan kepada kalian kitab yang diturunkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan memberikan peringatan kepada kalian terhadap hari yang panas dan tempat yang kekal ini?" Mereka atau orang-orang kafir itu menjawab, "Benar, telah datang kepada kami para rasul, tetapi kami mendustakan mereka dan berpaling dari mereka." Lalu yang keempat, neraka memiliki pintu-pintu, sebagaimana firman Allah Ta'ala yang terdapat dalam Quran Surah Al-Hijr ayat 43-44, yang artinya, "Dan sesungguhnya jahanam itu benar-benar tempat yang telah diancamkan kepada mereka pengikut-pengikut syaitan semuanya. Jahanam itu mempunyai 7 pintu. Tiap-tiap pintu telah ditetapkan untuk golongan tertentu dari mereka." Lalu yang kelima, neraka memiliki 70.000 tali yang ditarik malaikat. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, neraka atau jahanam pada hari kiamat akan didatangkan. Ia memiliki 70.000 tali. Pada setiap tali terdapat 70.000 malaikat yang menariknya. Hadis riwayat Muslim nomor 2842. Lalu selanjutnya, di neraka itu ada rantai dan belenggu bagi penduduknya, sebagaimana firman Allah Ta'ala yang terdapat dalam Quran Surah Al-Insan ayat 4, yang artinya, "Sesungguhnya kami menyediakan bagi orang kafir rantai, belenggu, dan neraka yang menyala-nyala." Selanjutnya, panasnya api di dunia hanya 1/70 bagian dari api di neraka. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, "Api yang dinyalakan oleh Ibnu Adam adalah 1 bagian dari 70 bagian dari panasnya api jahanam." Hadis riwayat Bukhari nomor 3265 dan hadis riwayat Muslim nomor 2834. Selanjutnya, neraka juga menyiksa dengan dingin yang luar biasa. Sebagaimana firman Allah Ta'ala yang terdapat dalam Quran Surah An-Naba ayat 24-25, yang artinya, mereka tidak merasakan kesejukan di dalamnya dan tidak pula mendapatkan minuman selain air yang mendidih dan air yang sangat dingin. Selanjutnya, bahan bakar neraka. Bahan bakar neraka itu ialah manusia yang durhaka serta batu-batu. Sebagaimana firman Allah Ta'ala yang terdapat dalam Quran Surah At-Tahrim ayat 6, yang artinya, "Hai orang-orang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya itu ialah manusia dan batu, yang penjaganya itu malaikat-malaikat yang kasar, yang keras, lagi tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkannya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkannya." Lalu selanjutnya, neraka itu sangat dalam. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, beliau berkata, "Kami pernah bersama Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Tiba-tiba beliau mendengar seperti suara benda jatuh ke dasar. Nabi Shallallahu alaihi wasallam bertanya, 'Tahukah kalian suara apa itu?' Kami menjawab, 'Allah dan Rasul-Nya lebih mengetahui.' Beliau bersabda, 'Ini adalah batu yang dilemparkan ke neraka sejak 70 tahun yang lalu dan sekarang baru mencapai dasarnya.'
Hadis riwayat Muslim nomor 2844. Selanjutnya, makanan dan minuman penduduk neraka. Makanan dan minuman penduduk neraka ialah air yang mendidih dan nanah, sebagaimana firman Allah Ta'ala yang terdapat dalam Quran Surah An-Naba ayat 24-25, yang artinya mereka tidak merasakan kesejukan di dalamnya dan tidak pula mendapatkan minuman selain air yang mendidih dan nanah. Selanjutnya, pakaian penduduk neraka, sebagaimana firman Allah Ta'ala yang terdapat dalam Quran Surah Al-Hajj ayat 19-21, yang artinya, maka orang kafir akan dibuatkan untuk mereka pakaian-pakaian dari api neraka. Disiramkan air yang sedang mendidih ke atas kepala mereka. Dengan air itu dihancur luluhkan segala apa yang ada di dalam perut mereka dan juga kulit mereka. Dan untuk mereka cambuk-cambuk dari besi. Selanjutnya, siksaan yang paling ringan di neraka. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu an bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, penduduk neraka yang paling ringan siksanya di neraka ialah Abu Talib, karena ia memakai 2 sandal neraka yang membuat otaknya mendidih karena panas. Hadis riwayat Ahmad. Selanjutnya, orang mukmin tidak kekal di dalam neraka. Nah, telah dikemukakan dalam beberapa hadis sahih yang menerangkan bahwa orang-orang mukmin akan melewati jembatan jahanam. Sebagian berhasil selamat dan sebagian akan terjatuh ke dalam neraka. Ketika para penghuni surga sudah tidak bisa melihat lagi saudara-saudara mereka sesama mukmin yang berada di neraka, kemudian mereka memohon kepada Allah agar saudara-saudara mereka itu dikeluarkan dari neraka. Sebagaimana sebuah hadis dalam Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim dari Malik, dari Ammar bin Yahya Al-Mazini, dari ayahnya, dari Abu Sa'id Al-Khudri, dari Nabi SAW, beliau bersabda, setelah memasukkan calon penghuni surga ke surga dan memasukkan calon penghuni neraka ke neraka, kemudian Allah Ta'ala berfirman, keluarkanlah orang yang di dalam hatinya ada iman seberat jarah atau seberat biji sawi, dan setelah dikeluarkan dari neraka dalam keadaan hangus, mereka lalu diceburkan ke dalam sungai kehidupan atau Nahar Al-Hayah. Lalu mereka tumbuh seperti biji keluar dari tanah yang bercampur dengan lumpur yang dibawa banjir. Bukankah kamu pernah melihat tumbuhan itu? Bagaimana dia keluar dalam warna kuning yang terbungkus. Nah, terima kasih atas perhatian teman-teman sekalian. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian semua. Dan mohon maaf jikalau terdapat kekurangan dan kesalahan, karena kami di sini juga masih belajar. Jikalaupun ada yang kurang jelas ataupun ada kesalahan, mohon diperbaiki. Dan kalaupun ada yang kurang jelas, silahkan dipertanyakan. Mungkin ini saja dulu dari kami. Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.